Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat datang di channel Edukasi Eksis bersama aku, Kak Mega. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semuanya selalu dalam keadaan baik dan juga sehat ya. Karena hari ini kita akan belajar bersama tentang teks prosedur. Jadi simak terus video ini sampai selesai. Pernahkah teman-teman melihat tulisan di bungkus mie instan seperti gambar ini? Pada bagian belakang bungkus mie instan ini terdapat sebuah petunjuk atau instruksi tentang bagaimana cara membuat mie instan dengan baik dan juga benar. Nah, teks tersebut merupakan salah satu contoh dari teks prosedur yang dibuat khusus bagi kalian yang mungkin saja belum mengerti bagaimana cara membuat mie instan. Nah, sekarang yuk kita pahami lebih dalam tentang apa itu teks prosedur, mulai dari pengertian, struktur, ciri-ciri, kaidah kebahasaan, serta contohnya. Secara umum, teks prosedur merupakan langkah-langkah aktivitas yang digunakan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Teks prosedur ini sangat dibutuhkan bagi orang-orang yang akan menyelesaikan suatu pekerjaan dengan baik dan tertata. Dalam penyusunannya, teks prosedur dibagi menjadi 4 bagian. Bagian yang pertama adalah tujuan, bagian yang kedua adalah material, bagian yang ketiga adalah langkah-langkah penyusunan atau pengerjaan, dan bagian yang terakhir adalah penegasan ulang atau kesimpulan. Penjelasan lengkapnya sebagai berikut. Yang pertama, tujuan. Pada awal pembuatan teks prosedur, penulis biasanya memberikan penjelasan terkait tujuan dalam penyusunan teks prosedur. Hal ini juga bisa menginformasikan hasil akhir yang akan dicapai. Yang kedua, material. Material merupakan hal-hal apa saja yang perlu dipersiapkan dan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan atau pembuatan kegiatan tersebut. Bagian ini berisi informasi tentang alat atau bahan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kegiatan. Yang ketiga adalah langkah-langkah. Bagian ini menjelaskan tentang proses atau tahapan yang harus dilakukan demi mendapatkan hasil maksimal sesuai dengan tujuan dari teks prosedur. Langkah-langkah yang dibuat harus secara berurutan. Selain itu, susunannya harus logis, sistematis, dan mudah dipahami oleh pembaca. Yang keempat adalah penegasan ulang atau kesimpulan. Bagian akhir ini menjelaskan tentang simpulan dari suatu prosedur yang telah dilakukan. Bagian ini bersifat opsional, yakni boleh ada dan boleh tidak ada dalam sebuah teks prosedur. Sama halnya dengan teks yang lain, teks prosedur juga memiliki beberapa ciri-ciri yang dapat membedakan dengan teks-teks lain. Apa sajakah itu? Yang pertama ada menggunakan kalimat perintah. Yang kedua, terdapat panduan yang harus dilakukan. Yang ketiga, menggunakan kata kerja aktif. Yang keempat, menggunakan konjungsi atau kata hubung. Yang kelima, terdapat aturan dalam hal bahan atau kegiatan. Yang keenam, menggunakan kata keterangan untuk menyatakan rincian waktu, tempat, dan cara. Yang ketujuh, terdapat isi kegiatan yang dilakukan secara urut. Dalam penyusunan teks prosedur perlu dilakukan dengan baik dan juga benar dengan memperhatikan kaidah-kaidah sesuai dengan fungsinya. Nah, berikut ini adalah kaidah-kaidah teks prosedur yang umumnya digunakan. Kaidah yang pertama adalah kalimat. Kalimat-kalimat yang digunakan terbagi menjadi 3 bagian. Kalimat yang pertama adalah kalimat imperatif, kalimat yang kedua adalah kalimat deklaratif, dan kalimat yang ketiga adalah kalimat interrogatif. Kalimat imperatif. Kalimat ini merupakan kalimat yang mengandung perintah. Kalimat imperatif ditandai dengan adanya hal yang harus dikerjakan merujuk pada perintah dalam kalimat. Pada jenis kalimat ini, tanda seru digunakan untuk mengakhiri ungkapan atau pernyataan. Kemudian yang kedua ada kalimat deklaratif. Kalimat ini dikenal sebagai kalimat yang sifatnya lebih memberikan informasi dan sering juga disebut sebagai kalimat pernyataan. Pada kalimat ini, tanda baca titik
digunakan untuk mengakhiri kalimat tersebut. Yang ketiga, kalimat interrogatif. Kalimat ini digunakan untuk mencari informasi dengan memberikan pertanyaan. Oleh karena itu, di akhir kalimat interrogatif diberikan tanda baca tanda tanya. Kaidah kebahasaan yang kedua adalah konjungsi. Konjungsi biasa kita sebut sebagai kata penghubung. Nah, dalam teks prosedur terdapat dua macam konjungsi. Konjungsi yang pertama adalah konjungsi persyaratan dan konjungsi yang kedua adalah konjungsi temporal. Konjungsi persyaratan. Konjungsi persyaratan adalah kata penghubung yang menyatakan syarat. Contohnya seperti jika, bila, andai, kalau, asalkan. Kemudian ada konjungsi temporal. Jenis konjungsi temporal ini sifatnya merupakan kata penghubung yang menandai urutan waktu. Contohnya, lalu, kemudian, selanjutnya, setelah. Kaidah kebahasaan yang ketiga adalah numeralia. Numeralia dalam teks prosedur bisa digunakan sebagai pilihan selain menggunakan konjungsi. Lalu apa sih numeralia itu? Numeralia merupakan kata bilangan yang biasanya digunakan untuk mengurutkan langkah-langkah pada teks prosedur. Contohnya seperti pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Kaidah kebahasaan yang keempat adalah pronomina. Pronomina atau kata ganti biasanya digunakan untuk menggantikan kata orang atau kata benda. Berdasarkan fungsinya, pronomina dibagi menjadi dua macam, yaitu pronomina penunjuk dan pronomina personal. Pronomina penunjuk. Kata ganti untuk menggantikan benda. Contohnya, ini, itu, tersebut. Yang kedua ada pronomina persona. Kata ganti untuk menggantikan orang. Pada pronomina persona, bagi kata ganti untuk orang tunggal. Contohnya, Anda, saya, kamu. Sedangkan untuk orang jamak contohnya yaitu kita, kalian. Kaidah kebahasaan yang terakhir pada teks prosedur adalah kata verba atau kata kerja. Verba pada teks prosedur dibagi menjadi dua macam, yaitu verba material dan verba tingkah laku. Verba material. Kata kerja berimbuhan yang mengacu pada sebuah tindakan atau perbuatan yang dilakukan secara fisik. Contohnya, mengupas, mengiris, memaku, memotong, dan lain sebagainya. Kemudian ada verba tingkah laku. Kata kerja yang ditunjukkan lewat ungkapan. Verba ini juga dipahami sebagai kata kerja yang tidak tampak aktivitasnya. Contohnya, menyukai, berpikir, dan menyetujui. Petunjuk merupakan salah satu hal yang penting dalam kehidupan sehari-hari. Untuk mengerjakan suatu kegiatan atau pekerjaan, maka kita membutuhkan suatu panduan agar pekerjaan kita dapat selesai dengan baik dan juga benar. Nah, salah satu bentuk dari petunjuk adalah teks prosedur sesuai dengan materi yang sudah kita pelajari hari ini. Maka dari itu, semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman ketika akan mengerjakan suatu pekerjaan dan menemukan yang namanya teks prosedur. Cukup sekian video pembelajaran kali ini. Jangan lupa like, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian semua. Dan tentunya jangan lupa subscribe channel Edukasi Eksis ini ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.